Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa di dalam acara Kompas Muntilan, komunikasi pastoral Santo Antonius Padua Muntilan dalam acara Sapaan Pagi. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan beserta kita. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Tuhan Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat, mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang ingin kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ada seorang bapak menasihati anaknya, "Nak, kamu itu jangan memiliki mata tetapi seperti bandeng." Anak itu bertanya, "Apa maksudnya? Kamu itu kalau melihat jangan menteleng bandeng. Matanya melotot tetapi tidak melihat dengan tajam." Dari pernyataan orang tua kepada anaknya ini, kita diajak sebetulnya bahwa dia menginginkan supaya ketika kita menyaksikan peristiwa ataupun kejadian atau perjalanan pengalaman hidup ini, hendaknya tidak hanya dilihat dengan mata kosong, tetapi dengan seluruh jiwa, dengan seluruh perhatian, dengan seluruh hati. Dan kita bahkan di dalam Injil hari ini diajak oleh Tuhan Yesus menangkap pengalaman-pengalaman peristiwa-peristiwa itu di dalam sudut pandang iman kita, di dalam relasi-relasi kita dengan Tuhan kita. Sebagai orang beriman, kalau kita hanya sekedar memahami peristiwa di sekitar kita hanya dengan cara manusiawi belaka, maka kita akan kehilangan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Karena kita kurang tajam, kurang dapat mengerti, kurang dapat memahami apa yang betul menjadi rencana Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu titik berangkat yang dapat kita pegang ketika kita mau meneliti apa yang menjadi rencana Tuhan adalah sikap syukur. Santo Ignatius mengajak kita untuk paling sedikit ada 2 kesempatan untuk kita bersyukur, dan secara istimewa 2 kesempatan itu dinamakan kegiatannya dengan eksamen konsiensi. Di dalam kegiatan eksamen konsiensi itu kita diajak bersyukur. Dan lebih daripada itu, tidak hanya bersyukur sebagai manusia, tetapi kita di dalam kerangka relasi kita dengan Tuhan, di dalam kerangka iman, kita diajak untuk menangkap apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Kapan melakukan eksamen konsiensi? Santo Ignatius mengajarkannya pada 2 kesempatan, entah pada siang hari atau pada malam hari. Itu untuk soal jamnya bisa diatur sendiri, tetapi itu 2 kali dilakukannya.
sesibuk apapun juga kita harus mengambil kegiatan itu supaya kita selalu terjaga relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk tumbuh berkembang, tidak hanya sebagai anak manusia belaka, tetapi sebagai anak Allah, dengan hati, dengan pikiran, dengan telinga, dengan segala daya yang ada pada kita, untuk supaya kita semakin sempurna di dalam kepenuhan relasi kita dengan Allah sendiri. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu bahwa Tuhan kami Yesus Kristus sungguh sangat mencintai kami. Dia tidak hanya datang ke dunia, tetapi lebih dari itu Dia memberikan segala-galanya. Dia juga mengajar pada kami apa yang harus kami lakukan supaya kami dapat tumbuh berkembang sebagai anak-anak-Mu yang sejati. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, utuslah Roh-Mu, terangilah hati dan budi kami, diri kami, supaya kami dapat memahami dan mau melangkah mengikuti apa yang menjadi rencana kehendak-Mu, dan terwujud nyatakanlah kabar gembira, warta kerajaan Allah di dalam kehidupan kami setiap hari. Supaya ini kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, sebelum mohon berkat, saya juga mohon doa karena beberapa hari saya akan retret pribadi dan permenungan nanti akan diisi oleh Romo Danang. Marilah kita sejenak kita mohon berkat dari Tuhan. Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian selalu dilindungi dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, berkah dalam.